pasti. Misionaris cilik, siapa takut? Children helping children, why not? Doa, derma, kurban, kesaksian, yes, so pasti. Nah, adik-adik yang ada di rumah pasti sudah rindu kepada kakak-kakak dan juga ibu kan yang ada di sini? Ya, di sini kakak dan juga ibu serta adik yang ada di depan ini akan mengajak adik-adik sekali untuk bertepuk. Sudah siap adik-adik yang ada di rumah? Sudah, pastinya. Jangan lupa, ayo adik-adik semangat di hari Minggu Gembira kali ini karena kita ingin bertepuk dulu. Nah, tepukannya tepuk titik. Nah, pertama kali kita akan mempelajarinya lalu akan mengulanginya. Kita pelan-pelan dulu ya Bu ya. Dan juga adik yang ada di depan. Oke Andita? Oke, Kak. Oke. Tepuk titik. Titik titik. Titik titik. Ciluba, ciluba. Ing dada, ing dada, ing. Sekali lagi. Ing dada, ing dada, ing. Dadanya dada wali, walinya wali kota, kotanya kota Medan, medannya medan perang, bergerak action. Nah, ketika action, adik-adik yang ada di rumah harus diam seperti patung yang ada seperti ibu ini lakukan dan juga Andita. Oke? Kita ulangi lagi. Tadi masih percobaan ya adik-adik. Mari Ibu dan Andita. Tepuk titik. Titik titik. Titik titik. Ciluba, ciluba. Ing dada, ing dada, ing. Ing dada, ing dada, ing. Dadanya dada wali, walinya wali kota, kotanya kota Medan, medannya medan perang, bergerak action. Halo adik-adik sekami yang luar biasa. Sekarang kita bertemu kembali ya di Minggu Gembira kita. Di sini adik-adik kita akan bernyanyi bersama, berdoa bersama, mendengarkan sabda Tuhan, dan tidak lupa kreativitas kita ya adik-adik. Adik-adik sekami, kita akan didampingi oleh kakak-kakak yang cantik dari Karya Kepausan Keuskupan Agung Medan. Ada Kak Nova, ada Kak Ana, ada adik kita Andita, dan saya Ibu Naomi. Luar biasa bukan? Luar biasa sekali ya Ibu dan adik-adik yang ada di rumah. Pasti dong Kak Ana, luar biasa. Karena kita akan memulai Minggu Gembira kita. Siap-siap ya adik-adik yang ada di rumah? 1, 2, dan 3. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu.
panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, adik-adik sekami yang luar biasa, sebelum kita lanjutkan Minggu Gembira kita, mari adik-adik sebelum berdoa, sebelum mengambil sikap berdoa, kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Lagunya Selamat Pagi Bapak. Setelah kita menyanyikan lagu ini, adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Ikuti ya di rumah ya. Lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga Engkau masih menyertai kami, dan kami bisa melakukan dan melaksanakan Minggu Gembira kami hari ini. Kami mohon, jadikanlah kami dan anak-anak sekami semua, dimanapun kami berada, untuk bisa menjadi pelaku firman dalam tugas-tugas kami, baik di rumah, di sekolah, maupun di gereja. Kami mohon kepadamu, penyertaan Roh Kudus-Mu kepada kami. Doa ini kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekami yang luar biasa, sekarang nih saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, siapkan kitab sucinya ya adik-adik. Duduk tetap yang manis, karena Injil kita hari ini diambil dari mana, Andika? Matius 21 ayat 28 sampai 32. Ibu ulang satu kali lagi. Matius 21 ayat 28 sampai 32 adik-adik. Adik-adik, sebelum kita membaca kitab suci kita, yuk kita tepuk kitab suci dulu ya adik-adik. Kita mulai ya, adik-adik yang ada di rumah ikutin ya Ibu dan Andita. Ayo kita mulai. Tepuk baca kitab suci. Buka kitab, lalu baca srek srek srek. Dipikirkan, Direnungkan, dilakukan. Amin. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Adik-adik yang ada di rumah, kita bernyanyi bersama-sama ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di jiwaku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Adik-adik sekami yang ada di rumah, mari kita buka kitab suci kita dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Ambil sikap yang baik ya adik-adik yang ada di rumah. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut kitab Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ambil sikap membuat tanda salib di kening, di mulut dan juga di dada.
Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik sekami yang ada di rumah, apakah adik-adik pernah diminta kepada ayah atau ibu untuk melakukan pekerjaan di rumah? Apakah pernah ya? Pasti adik-adik pernah untuk dikatakan dari ayah dan juga ibu melakukan kegiatannya di rumah. Nah, kali ini Kak Ana akan bercerita kepada adik-adik sekami yang ada di rumah. Di sini Kak Ana sudah memiliki 3 tokoh yang terdiri dari ayah, kemudian abangnya, dan juga adiknya. Abangnya itu bernama si Joshua dan juga adiknya bernama Amel. Mari adik-adik yang ada di rumah dengarkan cerita kakak ya. Pada suatu hari, ayah datang untuk melihat di mana Joshua dan juga Amel. Karena ayah melihat di pekarangan halaman rumah mereka banyak sekali dedaunan yang gugur dan juga membuat halaman jadi tidak bersih. Dilihatnya si Joshua sedang bermain bola di halaman rumahnya. Lalu ayah datang kepada si Joshua. "Joshua, anakku, sini dulu." Lalu si Joshua datang menghampiri ayahnya. "Ada apa, ayah?" kata si Joshua. "Anakku yang baik, kamu melihat pekarangan rumah kita itu banyak sekali dedaunan yang kering. Alangkah baiknya kamu menyapu halamannya dulu, supaya halaman kita tetap bersih." Datang si Joshua mengatakan, "Iya ayah, nanti ya," kata si Joshua. Lalu ayahnya pergi kembali ke dalam rumah dan si Joshua masih asik bermain. Nah, pada yang kedua, ayah datang ke kamar si Amel tadi. Nih si Amel. Si Amel sedang asik bermain boneka. Lalu ayahnya mengetuk pintunya kamar Amel. "Tok tok tok," kata ayahnya. "Iya ayah, masuk saja," kata si Amel. "Anakku Amel yang baik, kamu bisa membantu abang kamu untuk menyapu halaman pekarangan kita?" "Ah, aku tidak mau. Aku masih asik bermain dengan bonekaku," kata si Amel. "Ya sudah," kata ayahnya. Ayahnya kembali ke kamar ayahnya. Lalu di dalam benak hati si Amel, dia berkata, "Oh iya, kenapa ya aku tidak membantu abangku untuk menyapu halaman pekarangan rumah kami? Padahal aku masih banyak waktu untuk melanjutkan
permainanku bersama bonekaku. Lalu si Amel pun bergegas menyimpan bonekanya dan dia mengambil sapu untuk bisa menyapu pekarangan halaman rumahnya. Dia melakukannya dengan penuh sukacita sambil bernyanyi. La 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 la. Lalu tiba-tiba ayahnya datang kembali. Amel, kok kamu yang menyapu pekarangan kita? Kata si ayah. Iya ayah, aku mau membantu abang. Lalu ditanya ayahnya kepada Amel. Amel, mana abang kamu? Mungkin ayah, abang sedang asik bermain sepak bola. Ayahnya kembali melihat abangnya tadi. Dan abangnya masih asik untuk bermain sepak bola. Ayahnya hanya geleng-geleng. Aduh Joshua, tadi kamu mengatakan iya kepada ayah, tetapi kamu asik bermain sepak bola. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kira-kira dari dua tokoh anak ini tadi, yaitu si Joshua dan juga si Amel, anak dari ayah ini, siapa yang melakukan perbuatan baik yang memang diperintahkan ayahnya, yang dimana pertama kali si Joshua mengatakan iya kepada ayahnya tetapi tidak melakukan. Dan yang kedua, ketika ayahnya berkata kepada si Amel, dia menjawab, tidak mau ayah, aku masih asik bermain dengan bonekaku. Tetapi dia memiliki rasa ingin membantu abangnya tadi. Makanya dia membantu abangnya menyapu pekarangan halaman yang ada di rumahnya. Nah, itu cerita dari Kak Ana. Nah, adik-adik sekami yang ada di rumah, dari cerita Injil kita hari ini dan cerita Kak Ana mengajarkan kepada kita bahwa di mana tadi seorang ayah meminta anaknya, yaitu tadi abang dan juga adiknya, di mana abangnya mengatakan iya tetapi tidak melakukannya, dan melainkan adiknya mengatakan tidak tetapi dia melakukannya karena dia memiliki rasa ingin membantu dengan penuh tulus hati. Adik-adik sekami yang ada di rumah, siapa yang lebih mengasihi ayahnya? Ada pasti yang tahu. Ialah si adiknya tadi yang lebih mengasihi ayahnya. Sama seperti adik-adik yang ada di rumah, bagaimana cara mengasihi ayahnya ataupun ibunya di rumah? Ya, dengan cara membantu di rumah. Baik itu menyapu pekarangan halaman rumah, mencuci piring, dan yang lainnya yang bisa adik-adik sekami lakukan. Dan sama seperti Injil tadi, jika iya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Meskipun kamu tidak mengatakan tidak pada saat itu, tetapi kamu memiliki rasa kerinduan untuk melakukan hal itu dengan penuh sukacita. Jadi adik-adik sekami yang ada di rumah, Yesus memiliki pesan pada hari ini. Dikatakan ketika kita mengatakan iya, haruslah kita melakukannya dengan penuh sungguh-sungguh dan melakukannya sesuai dengan apa yang kita katakan, sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Dan pesan Tuhan hari ini, marilah adik-adik sekami yang ada di rumah untuk mengasihi sesamanya, baik itu orang tua, kemudian temannya. Kalau untuk orang tua bagaimana? Seperti yang telah Kak Ana katakan tadi, dengan cara membantu orang tuanya yang ada di rumah. Nah, untuk teman-temannya yang ada di sekolah maupun yang ada di lingkungan rumahnya, bagaimana? Dengan cara ketika adik-adik ada memiliki kesepakatan bersama teman-temannya di rumah, bisa untuk menepati kesepakatan itu dan melakukan sesuai dengan perkataannya. Jadi adik-adik yang ada di rumah, mari kita saling mengasihi dengan penuh sukacita dan melakukan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Katakan ya jika ya, dan katakan tidak jika kamu tidak bisa melakukannya. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik sekami, ayat perenungan kita untuk 1 minggu ini, dan ingat jangan adik-adik melupakannya ya. Dan ayatnya dari Matius 21 ayat 31. Matius 21 ayat 31. Adik-adik yang ada di rumah bisa dilihat bacaannya dan Kak Ana akan membacakannya dari sini. Matius 21 ayat 31. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Sekali lagi adik-adik, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Demikianlah ayat permenungan kita 1 minggu ini. Diingat ya adik-adik. Adik-adik yang baik, sekarang kita akan mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama menyampaikan doa permohonan kita. Bagi anggota gereja, ya Bapa, berkatilah setiap anggota gereja kami agar bisa melaksanakan tugasnya dan pelayanannya dengan baik dan penuh tanggung jawab dengan tulus hati. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para tenaga kesehatan, ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berdoa untuk semua tenaga kesehatan dimanapun mereka berada. Engkau yang memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, memberikan mereka keikhlasan dan kesungguhan hati untuk melaksanakan tugas pelayanan mereka, sehingga semua orang dimanapun mereka berada bisa mereka layani dengan tulus hati dan ikhlas. Dan kami berdoa buat semua tenaga medis agar mereka Engkau berikan kesehatan, jauhkan mereka dari penyakit virus corona yang saat ini sedang melanda dunia. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi orang tua, ya Bapa, kami bersyukur atas orang tua yang mencintai kami. Berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, serta kebahagiaan agar mereka dapat mendampingi kami. Juga kami mohon ya Tuhan, berkatilah pekerjaan orang tua kami agar mereka mampu
Berikanlah mereka kesabaran dalam mendidik kami, agar mereka bisa juga melaksanakan segala tugas mereka. Juga kami mohon berkatilah kami anak-anaknya, agar kami dapat mendengarkan nasihat dan perkataan orang tua kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami bagi kami sekami dan anak remaja. Ya Tuhan, berikanlah kami kebijaksanaan, kesehatan, agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu dan melakukan baik di gereja, sekolah, dan di rumah. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Marilah kita menyampaikan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Hai 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 teman semua, marilah bersukacita, mari tinggikan nama Yesus. Hai hai hai, mari mari mari, halo halo halo, mari semuanya, mari bersukacita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, pujilah selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hai adik-adik. Nah, sekarang saatnya kita akan melakukan kreativitas. Nah, adik-adik tentu saat ini kalian kan belajar daring dari rumah ya. Nah, tentu saja akhirnya banyak alat-alat tulis yang berserakan di meja. Tentu mama dan papanya marah kan sama kalian? Nah, Nova hari ini akan ada solusi bagaimana kita memanfaatkan satu kardus atau kotak bekas makanan yang bisa kita gunakan sebagai wadah tempat pensil atau tempat alat tulis kita. Nah, adik-adik mau tahu caranya gimana? Oke, saksikan dan kalau ada barang-barangnya, adik-adik bisa ikutin juga dari rumah. Atau bisa juga dicatat dulu, nanti setelah acara AMG ini, adik-adik bisa melakukannya di rumah. Baik, kakak langsung aja beritahu alat-alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama adalah kardus atau kotak bekas yang akan kita pakai. Kemudian kita gunakan juga dari gunting, spidol, terus juga krayon, dan stiker-stiker yang menarik buat kalian. Nah, tak lupa juga ada kertas origami. Nah, langsung aja ya. Yuk kita mulai. Let's get started. Nah, di sini kita ambil satu kotak yang sudah dipotong ujungnya supaya kelihatan rapi. Kita
Kita bisa tempelkan double tip, lalu kita letakkan ke dalam. Nih, seperti ini ya adik-adik. Oke. Nah, selanjutnya sini kakak memakai kertas origami yang sudah kakak tempel dengan warna-warni yang sangat menarik. Nah, kalau sudah, kemudian kita tempelkan adik-adik. Kita lemnya, kita tempelkan menggunakan lem. Jadi semua permukaan kotaknya kita beri lem. Ini ya. Oke, kalau sudah, lalu kita tempelkan. Yang sebelah sini ya. Rekatkan ya. Baik ya. Oke. Nah setelah itu untuk pinggirannya ujungnya ini kita gunting saja. Sudah ya, lalu kita akan seperti ini diganti. Satu-satu kita lem ya. Nah, lengketkan yang sebelah kanan, kemudian lengketkan lagi. Sudah ya adik-adik. Nah kalau sudah menempel, sabar ya, kita harus lengketinnya semuanya. Lalu tadi adik-adik kalau dengar apa pesan ataupun pendalaman iman yang kalian dengarkan tadi, adik-adik harus apa? Harus berani untuk mengatakan ya atau tidak, dan harus melakukan segala perbuatan-perbuatan baik. Kalau memang kita benar, kenapa kita harus takut? Benar enggak? Nah, jadi supaya kita menjadi anak yang selalu ingat untuk berbuat baik, kita boleh tempelkan kata-kata atau perbuatan-perbuatan baik yang akan mengingatkan kita. Jadi
Itu contohnya apa? Contohnya jujur. Nah, kita lengkapkan jujur. Lengkapkan jujur ya. Nah, boleh terserah kita mau tempelkan di sebelah mana. Kak mau ambil dari sebelah sini deh. Nih, lalu kita lengkapkan. Lalu apa lagi? Iya, rajin belajar. Tentu dong, pada saat daring seperti ini adik-adik dituntut untuk semakin rajin belajar walaupun tidak di sekolah. Nah, lalu apa lagi? Menghormati orang tua. Nah, jadi supaya adik-adik tidak lagi melawan orang tuanya di rumah. Selalu ingat pesan-pesan atau nasihat dari mama dan papa di rumah. Nah, seperti ini. Dan kalau ada lagi, rajin berdoa. Satu lagi apa ya kira-kira? Adik-adik mau buat lagi apa? Contohnya sekarang lagi bulan, kita mau nanti bulan kitab suci nasional. Itu juga boleh buat untuk rajin membaca kitab suci. Nah, kalau sudah seperti ini, itu kita sudah bisa pakai. Nah, kakak juga di sini ada buat satu lagi, ya. Kakak buat juga dari kotak bekas. Nah, kita bisa tempelkan dengan stiker-stiker menarik. Nah, di sini kakak ambil stiker unicorn. Adik-adik ada yang suka unicorn nggak? Ada ya. Ada juga nih gambar es krim, macam-macam deh. Nah, boleh kita tempel adik-adik supaya kotak pensil kita atau tempat pensilnya jadi lebih menarik. Oke, kita mau tempel ya. Oke, satu lagi. Nah, ini dia akhirnya jadi deh alat pensil, kotak pensil kita yang bisa kita gunakan di rumah sehingga alat-alat tulis kita bisa jadi rapi. Kamu coba deh. Lihat, akhirnya jadi rapi kan, meja belajarnya jadi rapi dan kita semakin semangat buat belajar. Oke, silakan adik-adik berkarya dan mulai beraktivitas, berkreasi, menjadi anak yang luar biasa. Dadah! Adik-adik sekami yang luar biasa, Minggu Gembira kita akan segera berakhir loh. Ayo adik-adik, masih duduk yang manis ya, karena kita akan berdoa untuk menutup Minggu Gembira kita. Ayo adik-adik, ambil sikap berdoa yang baik, kita mulai berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena kegiatan Minggu Gembira kami telah selesai. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami. Biarlah ya Tuhan, kami yang ada di sini dan adik-adik sekami yang ada dimanapun bisa menjadi pelaksana firman-Mu dengan baik, baik di rumah, di sekolah maupun di gereja. Doa dan pujian syukur kami hanya kami sampaikan kepada anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, Minggu Gembira kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Hei, adik-adik sekami yang luar biasa, jangan pergi dulu, jangan tinggalkan dulu. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Di Hati Ini Ada Cinta. Ikutin ya adik-adik.